Pasalnya, pintu ini disebut sebagai salah satu peninggalan sebuah imperium di Jawa yang pernah menjadi pusat peradaban Nusantara mulai dari Raden Wijaya hingga Prabu Brawijaya kelima. Majapahit sendiri konon mengalami kejatuhan setelah kerajaan Islam berdiri di Demak. Bagi yang pertama kali datang di lokasi ini pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa pintu gerbang itu berada di Kabupaten Pati, sementara itu kerajaan Majapahit sendiri berada di Mojokerto, Jawa Timur. Dari cerita itu yang dikisahkan turun-temurun, keberadaan pintu gerbang Majapahit ini ada sangkut pautnya dengan Sunan Muria. Cerita singkat asal-usul Dukuh Ndole atau Rendole yang menjadi lokasi pintu gerbang Majapahit menurut Mbah Sarni, sesepuh desa setempat, bermula setelah pertikaian hebat sesama murid seperguruan Sunan Ngerang, yakni antara Adipati Jepara Cokrojoyo dan Maling Koko dengan adiknya Maling Kentiri. Setelah Cokrojoyo berhasil membunuh Maling Koko dan adiknya Maling Kentiri, serta mengambil kembali Roroyono istri Sunan Muria dari tangan mereka, Cokrojoyo menagih janji kepada Sunan Ngerang yang akan merestui pernikahannya yang bernama Ronggojoyo dengan putri kedua Sunan Ngerang yang bernama Roro Jiwan, adik dari Roroyono istri Sunan Muria. Namun, Roro Jiwat mau menikah dengan Ronggojoyo dengan syarat pintu gerbang Majapahit dapat dipindahkan ke lereng Muria tempat pondok Sunan Muria. Setelah permintaan tersebut disetujui, Ronggojoyo langsung bergegas untuk menuju ke Majapahit untuk mengambil pintu gerbang itu. Namun, kagetnya Ronggojoyo, ternyata pintu gerbang yang dicari sudah tidak ada di tempat, tutur Sarni. Dikisahkan, sebelum Sunan Muria menikah dengan Roroyono, ia pernah menjalin pernikahan dengan seorang putri bernama Dewi Saksari dan menghasilkan satu anak yang bernama Raden Bambang Kebonyaprang. Nama tersebut diambil karena Dewi Saksari telah berjasa menyeberangkan Sunan Muria saat hendak mengunjungi lereng pegunungan Muria. Setelah tumbuh dewasa dan menjadi sosok pemuda yang sakti mantraguna, Kebonyaprang menemui Sunan Muria untuk minta pengakuan sebagai anak kepada Sunan Muria. Akan tetapi, Sunan Muria tidak merasa mempunyai anak karena pada waktu itu dirinya pergi cukup lama meninggalkan Dewi Saksari yang merupakan ibu dari Kebonyaprang untuk syiar Islam. Entah apa maksud hati Sunan Muria sehingga dirinya berhujar kepada Kebonyaprang meminta sebuah permintaan yang sama dengan adik iparnya Roro Pujiwat untuk dibawakan pintu gerbang Majapahit ke lereng Muria. Jelas Sarni, kalau kamu dapat membawa pintu gerbang Majapahit ke Muria, kamu akan saya akui sebagai anak, kata Sunan Muria kepada Kebonyaprang yang ditirukan Sarni. Sebagai bentuk pengabdian anak kepada ayahnya, Kebonyaprang mengambil pintu gerbang Majapahit. Namun, ketika memanggul pintu gerbang itu, Kebonyaprang terlihat perseteruan hebat dengan Ronggojoyo yang sudah lama mencari keberadaan benda tersebut. Perseteruan tersebut terjadi sekitar wilayah Tugu Sekar, Kurung Mukti, Harjo, ungkap Sarni. Perseteruan merebutkan pintu Majapahit antara dua pemuda tersebut akhirnya diketahui Sunan Muria, sehingga Sunan Muria memisahkan perkelahian itu. Kebonyaprang yang merasa jengkel dengan ulah Ronggojoyo pun berkata kepada Sunan Muria, begitu berat pintu gerbang Majapahit, saya yang memanggul sampai mata dan lidah saya seperti hampir keluar, malah diganggu, kata Kebonyaprang kepada Sunan Muria yang ditirukan Sarni. Di tengah diskusi Kebonyaprang dengan Sunan Muria, dilemparlah ganjal pintu gerbang Majapahit oleh Ronggojoyo ke arah Kebonyaprang, hingga akhirnya Kebonyaprang tewas ketika akibat hantaman benda itu, sehingga tempat terletaknya ganjal pintu gerbang Majapahit yang dilempar Ronggojoyo ke arah Kebonyaprang membuat Sunan Muria bersabda, jika tempat tersebut menjadi perkampungan yang ramai akan diberi nama Ganjalwang yang diambil dari kata ganjal lawang.
Sementara itu, tempat terjadinya perseteruan Kepenyaprang dengan Ronggojoyo diberi nama Ndole. Nama tersebut diambil dari perkataan Kepenyaprang kepada Sunan Muria yang mengatakan pada saat memanggul pintu gerbang Majapahit, sampai begitu beratnya pintu gerbang Majapahit, saya yang memanggul sampai mata dan lidah saya seperti hampir keluar. Atas peristiwa tersebut, Sunan Muria merasa menyesal karena permintaan yang menyebabkan Kepenyaprang sampai meninggal dunia, dan akhirnya Sunan Muria mengakui Kepenyaprang sebagai darah dagingnya, tutur Sarni. Hingga akhirnya pintu gerbang itu sampai sekarang masih terawat dengan baik di daerah Rendole, Pati.